Oke, kita mulai ya. Monggo, Pak. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jami'il awliya mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa hadzal sayyidil syahidil qudil jilan Antasallallahu sirrahu thumma ila Sunnah hadal kitab saya Jalaluddin Asyuyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima fi ulumihima fi darana amin thumma ikudan ila Syekhina ila Haji Ali Masyur wa yalaha wa abi wa ummi wa zawjati wa jami'a auladi wa jami'a tullabi hadihi majlis Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Izin untuk share Apa sudah kelihatan? Sampun, Pak. Ya, 11 Pak Ibu. 108. Oh, jauh ya tafsirnya yang kono. Kalimatnya di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika adna an ya'tu bisyahadati ala wajhiha أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين صدق Allahul Azim. Tafsirnya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 108. Dzalika adapun hal tersebut ay al-hukmu artinya hukum al-madhkuru yang telah disebutkan, dijelaskan di atas. Mirradil yamini dari memindahkan sumpah alal warasati kepada ahli waris. Itu adna lebih dekat. Ay aqrabu artinya lebih dekat ila ayyatu kepada jika ila ayyatu kepada jika pada datang siapa ay asyuhudu artinya para saksi awil ausiyau atau para orang-orang yang diwasiati bisyahadati dengan persaksian ala wajiha pada tujuan daripada wasiat. Alladzi yang tahmiluha yang mendorong apa syahadah kepada yang mendorong apa syahadah akan wasiat alaihi atas dalik min ghairi tahrifin dari tanpa membuat-buat wala khianatin dan tidak berkhianat. Jadi hukum yang telah dijelaskan yaitu apabila berwasiat menggunakan 2 orang saksi, saksinya yang adil. Apabila terpaksa tidak ada orang-orang Islam, orang non-Islam, asalkan disumpah, kemudian dipilih waktu yang tepat. Ya, ini yang demikian itu lebih mudah, lebih baik. Asalkan orangnya itu jujur-jujur dan sebagainya. Adna aqrabu ila ayyatu asyhuda awil ausya dibanding dengan apabila tidak jujur, khianat, ini kemudian berpindah diprotes oleh orang-orang yang lebih dekat dari orang-orang yang lebih dekat dari orang yang meninggal, yaitu berarti para ahli waris. Nah, ini
Karena para orang-orang yang dekat itu untuk bersaksi ini lebih tepat sesuai dengan ala wajiha, pada tujuan daripada wasiat itu tadi. Tanpa tahrif, tanpa membuat-buat dan tidak khianat. Au akrobu, atau lebih dekat ila ayyakhofu, kepada jika pada khawatir siapa syuhada anturata jika dikembalikan apa aimanun sumpah pada aimanihim setelah sumpah daripada para syuhada. Jadi yang pilihannya hanya kalau mau menjadi saksi ya saksi yang benar. Di sini saya kurang paham tentang apa ada orang yang berkompetisi untuk semangat menjadi saksi, ya. Kecuali kalau untuk menjadi saksi ini kemudian mendapatkan persentase atau mendapatkan upah. Adat yang berlaku seperti itu misalnya kayak gitu. Tapi kalau tidak, ya untuk menjadi saksi ini tidak mudah, apalagi barang yang ditinggalkan untuk disaksikan itu jumlahnya besar sekali. Ini yang patut hati-hati. Soalnya kalau tidak, ini nanti pindah kepada yang kedua, yaitu kesaksiannya itu menjadi ditolak, sumpahnya menjadi ditolak karena diprotes oleh ahli waris, alal warasati, atas ahli waris al-mudda'ina yang pada menuduh bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak amanah itu tadi. Wayahlifuna, maka warosah, maka bersumpah siapa warosah ala khianatihim, atas khianat daripada syuhada. Jadi untuk ahli waris ini berani menggeser menjadi saksi daripada saksi-saksi sebelumnya kalau memang ahli waris itu memiliki bukti bahwa mereka itu berbohong, ya, mereka berbohong, mereka khianat, wakid bihim, dan bohongnya syuhada. Kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Fayub tadokuna, maka pada dibuka siapa syuhada. Jadi ini apa? Kehinaannya terbuka, kepalsuannya terbuka. Seperti itu kan menjadi malu. Jadi ini ya merupakan harga diri, ya. Harga diri menjadi tidak ada lagi. Orang menjadi tidak berharga di masyarakat karena berani menjadi saksi palsu. Bukan cuma itu, wayugromu, nah, dan digorimkan. Digorimkan itu berarti kalau sekarang sama dengan dimiskinkan. Karena apa? Akibat dia menipu, maka dia harus mengembalikan terhadap apa yang menjadi tipuannya. Kemarin kan kasusnya piala yang terbuat dari emas, ini menjadi hilang. Padahal sebenarnya sudah dijual dan dari Madinah itu sudah di Mekah, ditemukan di Mekah. Ketika diusut ternyata dijual oleh orang yang menjadi saksi itu. Kalau seperti itu kan di sini Fayub Tadoku, nah dibuka bahwa mereka itu ternyata pembohong. Tidak cuma itu, disuruh mengembalikan pula hasil penjualannya tadi, Fayuromuna. Fala yakdibu, maka janganlah bohong siapa syuhudan. Jadi saksi-saksi itu janganlah berbohong. Wattaku, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah bitarkil khianati, dengan tinggal khianat, wal kidbi, dan bohong. Wasma'u, dan dengarkanlah olehmu semua, makan sesuatu tumaruna yang diperintah siapa kalian semua dengan sima akabulin, akan mendengarkan yang bisa diterima. Jadi serius gitu dengar
bertakwalah kepada Allah. Kalau Allah melarang orang berkhianat, jangan berkhianat. Kalau orang melarang bohong, jangan berbohong. Kemudian apa yang diperintahkan kepada kamu itu ya supaya didengarkan secara serius, kemudian baru dijalankan. Wallahu adaban Allah la yahdi tidak menunjukkan siapa Allah al-qauma akan kaum al-fasikin yang fasik-fasik. Fasik itu di dalam hati dengan lahir dan batin itu tidak sama. Ya, fasik itu nakal. Al-kharijina yang pada keluar antaatihi dari taat kepada Allah ila sabil khairi kepada antaatihi dari kamal fasikin al-kharijina antaatihi dari taat kepada Allah ila sabil khairi kepada jalan kebaikan. Gitu. Dzukur 109 jelaskan oleh Muhammad yauma yasma'u pada hari mengumpulkan siapa Allah Rasulullah akan para utusan. Besok di hari kiamat Allah itu akan mengumpulkan para rasul. Wa adapun yaumul jam'i itu yaumul kiamati hari kiamat. Hari kiamat ya. Hari kiamat para utusan itu dikumpulkan oleh Allah. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah lahum kepada rusul taubihan karena mencela liqaumihim kepada kaumnya rusul. Jadi Allah itu mencela terhadap kaumnya rasul tetapi yang dilewatkan kepada rasul. Sebenarnya itu ya mencela kepada rasul tapi tidak langsung. Sebenarnya ya kalau tidak seperti itu ya mencela kepada kaum, tapi yang dihadirkan kok para utusan. Ini mestinya para utusan itu kan menjadi utusan. Menjadi utusan itu berarti menjadi penyambung, menjadi mediator dari Allah kepada hamba-hambanya. Nah ini kalau diceritakan, maksudnya kalau mencela kepada hamba, ini berarti kan Allah itu sudah punya informasi. Nah, kok Rasulnya malah dikumpulkan. Nah, kalau mau mencari informasi dari Rasul, Allah itu sudah lebih punya informasi. Wa yaqulu lahum taubiqan liqaumihim madza akan apa? Ay alladzi artinya sesuatu ujibatum yang dijawab siapa kalian semua. Bihi terhadap ma. Kena ta'utum ketika mengajak siapa kalian semua ila tauhid kepada tauhid. Para utusan, bagaimana umatmu menjawab kamu ketika kalian pada mengajak kepada tauhid. Wahai para utusanku, bagaimana tanggapan umatmu pada saat kalian pada mengajak untuk bertauhid? Ini yang ditanya Rasul. Allah apa nggak punya informasi? Allah itu ya lebih lengkap informasinya. Kalau maka pada menjawab siapa? Rusul. La ilma, tidak ada ilmu sama sekali lana untuk kita. Bidzalika terhadap hal tersebut. Ya Allah, kami ini tidak punya. Kata ini sebenarnya bukan kok full tidak punya ilmu itu tidak. Tapi karena pertama merendahkan diri kepada Allah karena mereka sebagai utusan. Yang kedua, memang dapatnya ilmunya itu ada, ilmu tentang pengetahuan tentang bagaimana masyarakat ketika diajak oleh Rasul. Tapi ya tidak sedetail, tidak bisa detail karena masyarakat itu jumlahnya banyak. Satu persatunya ya mestinya tidak bisa mendeskripsikan secara detail. Berbeda dengan Allah. Maka dari itu, Rasul kemudian mengatakan kami tidak punya ilmu. Maksudnya ilmu yang komplit tentang umat kami yang kami ajak. Innaka sesungguhnya engkau, anta ya engkau, itu alamul ghuyubi, zat yang maha mengetahui informasi-informasi yang gaib. Nah, Allah itu kan persoalan gaib.
Allah yang lebih mengetahui terhadap persoalan yang gaib itu tadi. Ma artinya akan sesuatu goba yang gaib, ma anil ibadi dari hamba-hamba. Wadahaba dan anhum, dan hilang anhum dari rusul apa ilmunya, wadahaba ilmuhu lisidati wadahaba anhum ilmuhu lisidati wadahaba dan hilang anhum dari rusul apa ilmunya Allah lisidati hauli yaumil kiamati karena dahsyatnya huru hara hari kiamat. Nah, boleh juga di sini di tafsirnya dijelaskan bahwa kenapa kok para utusan ini mengatakan kami tidak punya ilmu tentang kondisi umat kami. Ini karena sangat terkejut, shock dengan huru hara hari kiamat. Shock, terjadi suatu shock dialami oleh para utusan. Jadi karena hari kiamat ya baru sekali itu, kemudian tidak kebayang dahsyatnya itu seberapa, ternyata sangat mengerikan. Sehingga bicara tentang ilmu di situ itu bisa hilang. Ilmunya Allah, ya itu ilmuhu, termasuk juga ilmuhu itu ilmu tentang magoba, ilmu tentang kondisi daripada masyarakat tadi yang dipimpin oleh para utusan. Keadaannya seperti itu. Kalau yang pertama tadi itu ilmunya hanya sedikit. Kalau dibandingkan dengan Allah itu enggak sebanding. Dan Allah tentu lebih tahu dibanding dengan para utusan. Maka para utusan itu menjawab qalu la ilma lana. Tetapi yang kedua ini adalah karena shock sehingga ilmunya betul-betul hilang. Sehingga mengatakan qalu la ilma lana. Wa faz'uhum dan lisidati halin wa faz'ihim dan kagetnya rusul. Temaya syahaduna, maka kemudian bersaksi siapa rusul ala umamihim atas umat-umatnya rusul lima akan sesuatu yaskununa yang pada diam siapa umam. Para utusan itu disuruh menyaksikan terhadap umatnya, tapi umatnya sendiri ini juga diam saja. Lima yaskununa, upama ditanya ya diam, karena nggak bisa berkutik. Syarat untuk selamat itu ya ditegakkan. Sedangkan manusia ini ketika di dunia ini ya maksudnya ini yang ahli ibadah itu tidak masalah, yang ahli ngamal soleh nggak masalah, tetapi yang tidak itu ya kan sangat mengkhawatirkan. Sampai Allah itu mengatakan, Allah membuat permisalan bahwa sayap nyamuk itu kalau sayap nyamuk itu dunia ini lebih berharga dibanding dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi seteguk pun air kepada orang-orang kafir. Kalau dunia ini lebih berharga dibanding dengan sayap nyamuk. Ini seperti itu, silakan diperdalam. Bagaimana kok nyamuk saja, apalagi bukan nyamuknya tetapi sayapnya. Ini kok bisa dihargai lebih. Ini khususnya bagi manusia-manusia yang tidak bisa menegakkan perintah Allah untuk menjadi khalifah atau untuk menjadi pemimpin di permukaan bumi. Akhirnya bumi ini malah menjadi tidak karu-karuan.
ya rusak, berantakan, aturan Allah cuma dilanggar, ada yang mencuri, mabuk, berzina, kemudian lagi main, nah, itu kayak gitu-gitu itu tidak lebih berharga dibanding dengan sayap nyamuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 110. Udhkur, ingatkanlah olehmu Muhammad. Itu kala ketika berkata siapa Allah ya Isa, wahai Isa ibna Maryam. Wahai Isa, ya Isa ibnu Maryam, Udhkur, ingatlah olehmu nikmati akan nikmatku alaika kepadamu, ala walidatika dan kepada orang tua perempuanmu. Bisyukriha dengan syukur kepada nikmat. Nabi Isa diingatkan, tapi ini dipakai materinya untuk bahan Rasulullah berdakwah, yaitu dengan mengingatkan mengenai Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah diperintah oleh Allah agar supaya mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Nikmatnya alaika dan juga kepada nikmat yang telah diberikan kepada orang tuanya, yaitu Maryam. Tentang apa? Ayatuka, ketika menguatkan siapa aku kepadamu, ayqawaituka, artinya menguatkan siapa aku kepadamu biruhul kudusi dengan Roh Kudus, Jibril, yaitu Jibril. Pertama, Nabi Isa itu dikuatkan oleh Allah dengan adanya Roh Kudus atau jadi kata-kata Roh Kudus itu tidak hanya di Bible ya, tetapi di Al-Quran ini ada Biruhil Kudus. Roh Kudus itu tapi bukan Tuhan, Roh Kudus itu Jibril. Tugasnya di sini menguatkan. Nabi Isa itu lahir ketika bayi. Ini sudah bisa bicara. Nah, untuk bisa diaku sebagai seorang nabi ini kan harus harus dialiri dengan wahyu, harus disetrumi dengan wahyu. Nah, itu yang menjadikan kekuatan itu di situ. Nah, kadung memiliki trademark seorang nabi, ya konsekuensinya ada wahyu yang menguati kepada Nabi Isa. Dan kalau seorang nabi sudah dibimbing oleh wahyu atau diatur oleh wahyu, nah ini sudah kuatnya luar biasa, tidak punya rasa takut. Tukalimu, bicara siapa engkau an-nasa kepada orang-orang, dalam keadaan bicara siapa engkau an-nasa kepada orang-orang. Napa tukalimun nasa itu kalun kal minal kafi dari kaf ayatuka. Di ayatuka di dalam lafaz ayatuka. Fil mahdi ketika di dalam ayunan. Artinya Isa itu ketika masih bayi sudah bisa berbicara. Ini sesuatu mukjizat ya yang diberikan kepada Isa, masih bayi sudah bicara. Fulan artinya masih bocah bisa bicara. Fulan seorang anak bisa bicara. Ini ketika ibunya itu berpuasa bicara. Jadi orang-orang Bani Israel itu jengkel, orang-orang Yahudi itu jengkel kepada Maryam karena ditanya dari mana kamu, apa yang kamu perbuat. Ini diam saja. Kemudian menunjuk kepada seorang anak yang digendong. Mana mungkin suruh bicara dengan anak, ditanya malah nunjuk kepada anak. Ternyata anaknya itu bisa berbicara, bisa menjawab. Apa seperti itu sudah serta-merta membuat mereka itu menjadi beriman? Belum tentu. Wah, iya. Belum tentu beriman. Nggak gampang ya namanya iman.
Wakahlan dan ketika dewasa juga tetap bicara. Artinya berarti antara masa anak sampai kepada dewasa itu menjadi seorang nabi dibimbing oleh Roh Kudus yaitu Jibril. Yufidu memberi faedah apa nuzuluhu yufidu memberi faedah apa lafad kahlan nuzulahu akan turunnya Isa qabla saati sebelum hari kiamat. Jadi dengan penyebutan fil mahdi wakahlan ketika kecil maupun ketika dewasa besok ini diberi amanat untuk tukalimun nasa, berbicara kepada orang-orang. Padahal ketika dewasa Isa ini kan hilang. Nah ini yang menjadikan bahwa besok ketika Isa itu turun yang kedua ini masih ada tugas yaitu mengajak masyarakat agar supaya beriman. Berimannya untuk mengikuti syariatnya Nabi Muhammad gitu kan. Jadi ini ayatnya sudah dipantok seperti itu. Nabi Isa itu diraba atau diangkat kira-kira umurnya 33 tahun. Diangkat ke langit karena diburu oleh orang-orang Yahudi dan termasuk juga orang-orang Romawi itu di masa kerajaan Herodes ya. Herodes itu Bizantium Timur, rajanya Herodes itu. Bizantium Timur itu ibu kotanya ya di Yerusalem di Palestina itu. Romawi itu ada Bizantium Timur, ada Barat ya. Karena saking luasnya maka di timur diberi pusat sendiri, di barat juga ada pusat sendiri. Seperti Turki itu sekarang ada Ankara, ada Istanbul itu kan kayak gitu. Nah, ya, umur 33 tahun itu diangkat oleh Allah. Kenapa diangkat? Ya itu tadi. Kenapa orang-orang Yahudi membunuh? Gak suka. Padahal sudah ditunjuki mukjizat macam-macam. Gak suka. Malah menuduh-nuduh sihir. Memang kalau di ajaran Yahudi itu yang taat, orang tukang sihir itu dibunuh. Maka karena Isa itu memberikan mukjizat-mukjizat kayak gitu. Nah, dianggap ini adalah sihir. Ya harus dibunuh kan begitu jadinya. Harus dibunuh. Lah, jangankan gitu. Yang keluarganya Nabi Zakaria dibunuh. Anaknya Zakaria Yahya dibunuh. Mohon putra sampai umurnya 90 tahun itu dikabulkan oleh Allah, tetapi oleh orang Yahudi dibunuh. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu karena sesungguhnya Isa itu rufi'at diangkat siapa Isa qoblal kahulati sebelum dewasa. Isa itu diangkat sebelum dewasa 33 tahun. Rata-rata Nabi itu diangkat menjadi Nabi umur 40 tahun. Nabi Ibrahim ya, Nabi Muhammad juga ya, umur 40 tahun. Tapi Isa itu sejak kecil, tetapi sebelum dewasa sudah diangkat. Ini umur 33 tahun. Sama seperti keterangan sabaqah yang telah berlalu apa-apa fi Ali Imran di dalam surat Ali Imran. Wa'id ayat, wa'id alam tuka, dan ketika mengajari siapa aku kepadamu Alkitab akan kitab wal hikmah dan hikmah. Ketika aku mengajari kepadamu Isa akan kitab. Kitab yang diajarkan oleh Allah kepada Isa itu ya berarti kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Juga kalau kitab Injil gimana? Bukan kitab Injil. Kalau Injil itu diwahyukan. Karena masih berjalan. Kalau Taurat itu diajarkan. Kalau hikmah dan hikmah. Hikmah itu
dia apabila memberi keputusan ini enak, ya, tegas tapi enak. Ini hikmah bijaksana, tidak melulu asalkan barang benar kemudian dibiarkan gitu enggak, tetapi dijalankan secara lebih enak dengan tutur kata yang bagus agar supaya tidak menyakitkan kepada orang. Wa Taurat dan kitab Taurat diajarkan, wal Injil dan Injil. Kitab Taurat diajarkan, kitab Injil diwahyukan, Injil masih berjalan. Wa itah luku, dan ketika mencipta siapa kamu minatini dari tanah, kahai ati tairi seperti bentuknya burung, hai kasurati tairi seperti bentuk burung. Nabi Isa itu pernah membuat kayak burung-burung tapi dari tanah. Makanya kalau sekarang ada orang-orang jualan burung dari tanah itu bukan sekedar begitu, karena ada contohnya Nabi Isa pun itu juga pernah membuat seekor burung dari tanah liat, dari tanah lempung itu, dari tanah. Kasurat bentuknya seperti burung, wal kafu adapun kaf kahayati itu ismun isim bermakna mitla dengan arti mitla seperti maf'ulun statusnya menjadi maf'ul. Biidni dengan izinku. Jadi kalau kamu itu membuat burung itu atas izin dari Allah. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa membuat burung. Fatan buku, maka kemudian meniup siapa kamu, biha di dalam hayati tair, fatakunu. Maka ada apa hayati tair, itu tairan, jadi burung, biidni, karena izinku. Jadi setelah ditiup oleh Nabi Isa, kemudian burung itu bisa hidup. Setelah ditiup burung itu hidup karena izin dari Allah Ta'ala. Jadi kalau itu bisa, maka yang namanya menghidupkan barang yang mati itu ya menjadi sebenarnya sesuatu yang tidak perlu diherankan, karena pada saat itu burung yang asalnya tanah saja itu bisa menjadi hidup. Mukjizat Nabi Musa nanti ya Nabi Isa itu lebih mengherankan lagi nanti. Birodati artinya dengan kehendakku. Waktu beriu dan menyembuhkan siapa engkau alak maha akan orang yang buta. Akan alak maha akan orang yang alak maha. Waktu beriu alak maha akan orang yang buta. Disembuhkan oleh Nabi Isa, wala broso dan orang yang belang. Belang yang sulit untuk disembuhkan ya, belang. Sehingga bisa menjadi halus seperti kulit-kulit di sekitarnya. Kadang-kadang kalau belang itu berada di lokasi yang tidak tepat itu membuat orang itu malu, apalagi perempuan. Saya dulu pernah di SMA itu punya guru pinter banget, lincah dan modis, orangnya tinggi, langsing gitu. Tapi sayang, teman-teman itu heran kenapa guru ini kok selalu pakai stokingnya itu sampai di lutut. Saat itu belum diwajibkan jilbab, jadi guru ini masih rambutnya terbuka, tetapi dan pakai roknya di bawah lutut, tapi stokingnya selalu sampai lutut. Mengapa sih kayak gitu? Nah, lama-lama diketahui bahwa guru itu sebenarnya di bagian kakinya itu ada belang. Itu membuat malu. Nah, ini kalau di zaman Nabi Isa, yang kayak gitu itu bisa diobati, disembuhkan sehingga bisa pulih seperti kulit-kulit yang di sekitarnya. Wah, senang banget mestinya. Wala berosor, itu masuk sulit disembuhkan. Bidni dengan izinnya Allah, dengan izinku. Wa itu keriju al-mautan, dan ketika mengeluarkan siapa kamu al-mauta akan
mayit. Min kuburihim, dari kubur-kuburnya, mauta ahya'an, dalam keadaan hidup. Nah, sampai Nabi Isa itu mengeluarkan mayit. Ada kalau sudah mayit gini dari kuburnya, mestinya itu mayit-mayit yang umurnya sudah lama gitu. Tapi konon ketika diangkat kemudian hidupnya tidak lama. Tetapi ada juga yang hidupnya itu sampai lama sehingga menurunkan generasi lagi, itu ada. Itu atas izin dari Allah Ta'ala. Kalau dalam biologi modern itu misalkan model cloning itu ya, model clone. Tapi kalau cloning itu kembaran, bukan dirinya. Kalau ini dirinya sendiri. Dan seperti ini juga pernah dilakukan pada Nabi Uzair, tertidur selama 100 tahun. Tetapi khimarnya Uzair itu sudah jadi tulang belulangnya ini sudah rusak, sudah rontok, ini daging-dagingnya itu sudah rontok, tinggal tulang belulang yang berserakan gitu. Ini kemudian oleh Allah ini diferman, itu menjadi kumpul lagi, kemudian tumbuh daging, kemudian tertata lagi, kemudian terbentuk khimar kembali, dan kemudian hidup. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Kalau yang cloning itu asalkan ditemukan suatu sel yang masih hidup gitu, maka itu bisa diklon, bisa diternakkan atau ditarangke kepada sel yang cocok untuk dimasuki inti sel itu, kemudian nanti bisa berkembang menjadi makhluk yang baru. Hitungan umurnya adalah umurnya dia ditambah umur induknya. Jadi kalau induknya itu mati umur 80, kemudian dia mulai hidup lagi, maka kalau misalnya dia umurnya 20, berarti 20 ditambah 80 sama dengan 100 tahun. Sebenarnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuhan saja itu lebih mudah untuk dipahami ya kalau tumbuhan. Ya itulah misalnya itu dikenakan pada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa tubriul akmaha alam beroswa biidni wa itakhruju mauta miku beriman biidni, dengan izinku, wa itkafaftu, dan ketika menghalau siapa aku, Bani Israel, kepada Bani Israel angkat darimu, kinahammu, ketika pada semangat, berhimmah, bercita-cita siapa Bani Israel bikotrika, untuk membunuh kami. Jadi orang-orang Bani Israel itu memburu kepada Isa, itu sebenarnya Isa diselamatkan, ya. Isa itu diselamatkan dan sempat mengerjakan sholat 3 rakaat. Isa sempat mengerjakan sholat 3 rakaat setelah peristiwa yang dikatakan penyaliban itu, karena yang disalib bukan Isa. Nah, itu yang menghalau Bani Israel dan yang membuat replika dari Nabi Isa itu adalah Allah Ta'ala. Dihalau Bani Israel itu sehingga sebenarnya mereka seolah-olah menangkap kepada Isa, tapi yang ditangkap sebenarnya bukan Isa. Malah kalau didetailkan, Isa kok seperti ini, seperti orang kayak gimana gitu. Isa kok kayak gini, Isa itu kelihatannya cerdas, ini kok seperti orang tela-telo, ragu-ragu. Ini Isa atau bukan, kayak gini, ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Idji'tahum bil bayyinati. Idji'tahum, ketika datang siapa engkau hum, kepada Bani Israel, bil bayyinati, dengan tanda bukti al mukjizati, artinya berbagai mukjizat. Artinya mukjizat.
Bil mu'jizati artinya dengan mukjizat. Ketika kamu datang kepada mereka dengan mukjizat, maka berkata siapa ladina orang-orang banyak kafaru yang pada kufur siapa ladina. Ini tadi kan mukjizatnya banyak. Ini sudah disampaikan semua kepada Bani Israel. Kalau mau tunduk, itu ya sudah nggak kurang alasan. Tapi karena nggak mau tunduk, maka ya yang namanya tidak mau alasannya macam-macam, mencari kelemahan. Faqala alladziina kafaru minhum dari Bani Israil. In mahada, artinya mahada, tidak ada adapun ini. Alladzi yang cita yang membawa siapa engkau bihi terhadap itu illa sihrun kecuali sihir mubinun yang nyata. Aduh, yang dibawa oleh Isa itu adalah sihir yang kamu bawa itu, kamu itu ahli sihir. Para nabi itu kan dituduh tukang-tukang sihir. Nabi Musa ya dianggap tukang sihir. Nabi Muhammad dianggap sebagai tukang sihir. Nabi Sulaiman apalagi karena dihadapi kalau Nabi Sulaiman itu kompetisi sihir karena lingkungannya itu orang-orang ahli sihir. Makanya sampai menundukkan angin. Sampai kayak gitu, lebih dahsyat lagi. Illa sihrum mubin dianggap sebagai sihir, dan pada Yahudi sekali lagi kalau orang sampai menjadi ahli sihir itu wajib dibunuh. Maka kalau trademark daripada sihir itu menempel kepada Isa, akibatnya Isa itu harus dibunuh. Sebenarnya latar belakangnya sesungguhnya tidak seperti itu. Orang Yahudi Bani Israel itu sudah merasa berat untuk mengamalkan Taurat. Ya, berat mengamalkan Taurat karena Taurat memang berat, Taurat itu memang berat, berat. Ya, nah ini nggak kuat dan akhirnya tergiur dengan dunia. Hukum-hukum menjadi tidak ditegakkan karena bisa diriswah, bisa disogok. Nanti kalau orang-orang kaya yang salah, maka bisa menjadi bebas. Orang miskin yang salah, walaupun yang orang miskin yang benar, walaupun benar, bisa menjadi salah dan dihukum. Karena apa? Karena motivasinya adalah materi. Itu yang dikatakan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wafi kiraatin dan itu di dalam suatu bacaan sahirun, artinya orang yang ahli sihir. Isa artinya Isa. Isa dianggap sebagai orang tukang bim, salah bim. Nabi kok kelihatannya datang kemana bim salah bim itu ya aneh ya. Nabi itu membawa ajaran yang sangat mulia, disamakan dengan bim salah bim. Berikutnya wa itu dan ketika beri wahyu siapa aku ilal hawarijina kepada orang-orang hawarijin. Hawari itu orang yang taat ya, hawari orang yang taat. Orang hawarijin. Ada dokter namanya Dadang Hawari. Nah, ini hawari artinya hawarijin itu orang-orang yang menjadi pengikut setia dari Nabi Isa. Ilal hawariyin amartuhum artinya memerintah siapa aku kepada hawariyin ala lisanihi melalui lisannya Isa. Jadi mereka itu bisa, orang-orang itu kok bisa manut kepada Isa itu gimana? Itu sebenarnya sudah ditaklukkan oleh Allah, tetapi melalui lisannya Isa. Kan Isa berkata, Allah kemudian melembutkan hatinya. Sehingga ketika Isa berkata, orang ini siap untuk menerima kepada apa yang disampaikan oleh Isa. Biasanya kayak gitu itu lewat ilham, karena wahyu kan sudah nggak mungkin. Ilham. Tapi ilhamnya itu bisa melemaskan, bisa melunakkan terhadap hati, sehingga mudah untuk menerima terhadap kebenaran. Aibian amanu
artinya dengan jika berimanlah kalian semua kepadaku, wabi rasuli dan kepada utusanku. Imanlah kamu kepada Allah dan kepada Isa. Isa artinya Isa. Qalu maka pada menjawab siapa Hawariyun, amanna. Beriman siapa kami. Itu kan ada di surat apa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Sama. Hawariyun itu adalah penolong Nabi Isa. Makanya dikatakan Hawariyun itu ansornya Nabi Isa. Man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansharullahi fa amanat ta'ifatun min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Jadi Bani Israel itu terpecah menjadi dua, sebagian itu iman kepada Isa, yang masuk di situ adalah kaum Hawariyun, dan sebagian itu kafir terhadap wa kafarat ta'ifah. Segolongan lagi itu kafir atau kufur kepada Isa. Fa'ayyatna alladziina amanu ala atubihim fa'asbahu dhahirin. Akhirnya yang benar itu yang dimenangkan oleh Allah. Qalu maka menjawab siapa Hawariyun, amanna beriman siapa kami bima dengan Allah dan dengan Rasulnya Allah. Beriman kepada Allah dan dengan Nabi Isa. Wasyhad dan saksikan olehmu bi'annana dengan sesungguhnya kami itu muslimun, orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim. Udhkur ingatkanlah olehmu Muhammad, itu kala ketika berkata siapa al-hawariyuna, orang-orang Hawariyun, ya Isa Isa ibnu Maryam, wahai Isa bin Maryam, ya Isa bana. Ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa bin Maryam. Isa bin Maryam, hal yastati'u, bin itu mestinya biasanya kan kepada bapaknya ya. Ini kepada Maryam, bukan Isa binti Maryam. Ini karena itu single parent, nggak ada bapaknya, maka bin Maryam. Seolah Maryam itu adalah bapak. Hal yastati'u, adakah mampu yaf'alu artinya mengerjakan siapa rabbuka Tuhanmu. Tapi qiraatin dan itu dalam suatu bacaan bil fauqaniyati dengan titik dua di atas hal tastati'u. Wa nasbuma dan nasabnya lafaz ba'dahu yang setelah yastati'u rabbaka. Ayat takdiru artinya mampu. Apa antas ala jika meminta siapa kamu engkau kepada Rabbaka ayyunazila jika menurunkan siapa Rabbaka alaina atas kita ma'idatan akan hidangan minas sama'i dari langit. Jadi ini Hawariyun yang dipuji-puji pada ayat sebelumnya itu yang namanya manusia ya. Ini ayat ini menunjukkan apa ya semacam kekurangan dari Hawariyun, kecacatan dari Hawariyun. Sudah katanya wasyhad bi annana muslimun, dan kami juga tadi di ayat itu qalu amanna, kami beriman, wasyhad bi annana muslimun, dan saksikan bahwa kami ini adalah orang-orang muslim. Kok ini masih seolah-olah kurang percaya bahwa Isa itu orang yang kurang percaya kepada Allah yang mengutus kepada Isa. Pertanyaannya, wahai Isa, bisakah atau adakah, apakah Tuhanmu? Ini kata-kata Tuhanmu itu, ini juga dikritik ini bahasanya ini kurang, bahasanya orang Hawariyun itu kurang tepat. Wong Tuhan itu sudah Tuhannya mereka loh. Kok ini bilangnya Tuhanmu? Apa mestinya ya Tuhan kita?
kita gitu ya. Hal yastati'u rabbuna, apakah Tuhan kita ini Rob buka, masih menunjukkan Tuhan. Mampu untuk apa? Mampu untuk menurunkan ayunazila alaina ma'idatan minasama, menurunkan hidangan dari langit. Nah, jadi Masya Allah itu ya. Nah, kalau orang sudah beriman, Allah itu sudah menjamin terhadap kehidupan mereka. Tiap hari mereka makan itu dari mana kalau bukan jaminan dari Allah Ta'ala. Ini minta yang seperti Coba Jabu atau Bim Salabim itu menurunkan hidangan dari langit. Mestinya ya mampu, yang namanya Tuhan. Tetapi untuk orang-orang yang beriman, ungkapan seperti itu untuk apa? Tapi ternyata di ayat-ayat yang lain juga pernah loh hal seperti itu dilakukan, seperti misalnya oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kayak meragukan apa ya, Nabi Ibrahim itu ketika lihat ma'inna kolbi hari ini kaifa tuhyil mauta, ya gitu Nabi Ibrahim. Robbi hari ini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan bagaimana engkau itu bisa menghidupkan terhadap orang mati. Masya Allah. Nabi Ibrahim levelnya Nabi masih tanya kayak gitu. Bagaimana engkau menghidupkan orang mati? Oleh Allah dijawab, qala awalam tu'min. Kamu itu belum percaya, Bo. Kamu nggak percaya, Bo. Jawabnya Nabi Ibrahim, lihat ma'inna qalbi. Supaya hati kami ini hati saya itu menjadi tenang, menjadi tentram. Kayak nggak yakin. Akhirnya Nabi Ibrahim disuruh mencari 4 jenis burung. Macam ada burung dara, ada manuk pitik, ada entok, terus lagi ada burung gagak. Ketemu ini, kemudian dikumpulkan, perintahnya Allah, kumpulkan jadi satu, dicacah. Jreng, iya berdarah-darah, dicacah semua. Sekarang dicampur semuanya, dicampur, kemudian dibagi 4. Yang seperempat bagian itu yang sebagian ditaruh di Bukit Utara, sebagian ditaruh di Bukit Selatan, Bukit Barat, Bukit Timur. Sudah, kamu di tengah. Sekarang panggil mereka semua, panggil. Burung-burung kesini semua. Itu terbang di tengah jalan itu pada mencari pasangannya sendiri-sendiri. Yang namanya paha mencari kakinya, mencari cakarnya, mencari cucuknya, mencari sayapnya. Padahal tadi itu campur berdarah-darah. Cerek sampai di Nabi Ibrahim itu sudah dalam keadaan utuh, hidup seperti semula. Nabi Ibrahim kayak gitu. Nabi Musa sendiri itu juga pernah meminta supaya Allah itu memperlihatkan diri ya. Supaya Allah itu memperlihatkan diri. Allah kemudian menjawab, kalau kamu bisa melihat gunung itu dalam keadaan diam, maka kamu akan melihat, kamu bisa melihat saya. Pasal Fataroni. Jadi kalau undur ilal jabali, lihatlah kepada gunung itu. Kalau gunung itu dalam keadaan diam, maka pasal Fataroni kamu akan bisa melihat kepada saya. Lah itu merupakan suatu seolah-olah standar keyakinan yang betul-betul mentok yang dimiliki oleh para nabi untuk mengajak kepada umatnya. Sampai titik sampai kola, maka berkata siapa Isa lahum kepada Kawariyin, siapa Isa itaku
Bertakwalah kalian Allah kepada Allah biiktirakil ayati di dalam usulan tanda-tanda buktinya Allah tadi. Ingkuntum jika ada siapa kalian semua itu mukminin pada iman-iman semua lah. Dah kamu takwa kepada Allah, kakean usulan, usil sekali kalian itu. Ingkuntum kalau kamu orang-orang yang beriman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya beri tanda dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qattuha mutlaqan abada wa mataha aba mada zamani Inudawabun falan tahrab wa ma waqa'at Dubabatun abada fi jismil hasani Biqalbihi ka'amma ru'yatun abaka Wala yura ba'ulim minhu fi alani Faqalbuhu lam yalam wal ainu qad na'asa wala wala yuradiluhu yuradiluhu fi syamsi dhulqabani Idbahu qad qad alat qawman ida jalasu Indal miladati yadha bimuqtadani Adil ghasaisa takun amina Min syarri min syarri narin nari wa suraki wa min mihani Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadirannya semuanya. Semoga memberikan manfaat apa yang telah disampaikan untuk ya kemakmuran batin kita dan ilmu kita. Gitu. Ustaz. Ya, monggo kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ustaz. Nggih, sami-sami. Sangat Bapak. Sehat Ustaz nggih. Nggih. Arif